Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang ya kalian semua. Meskipun di siang-siang hari ini, tetap semangat lah tentunya. Apakah sudah makan? Sudah. Mbak, siapa ini namanya? Nova. Mbak Nova belum makan? Belum. Oke, meskipun belum makan, nanti mungkin bisa disimak penjelasannya Ibu dulu. Habis kegiatan nanti Mbak Nova boleh ke kantin, boleh makan begitu ya Mbak? Oke, sebelum kita memulai kelas nih, kalian ada mata pelajaran apa tadi? Tadi kan kita satu kelas ya Bu, jadi kita tadi sebelum belajar BPK kita matematika. Oh, matematika. Berarti otaknya sudah diasah ya Bu? Sorry saya takut. Berarti otaknya sudah diasah ya tadi. Tapi udah berat Bu. Iya Bu. Kayak karena kan tadi matematika minat yang sebenarnya kita tuh nggak minat dan itu susah Iya, banget Bu. Betul, karena matematika minat itu kan berjumlah dengan XY ya, dan mungkin ada sin cos gitu ya. Oke, karena ini sudah memasuki jam atau pelajaran BK, kalian harus semangat mengikuti pelajaran ini, dan nanti mungkin ini akan penting di ilmu kehidupannya kalian gitu. Nah, sebelum kita mulai nih, gimana kabarnya kalian? Baik Bu. Baik Bu. Kalau saya baik dan sangat semangat. Baik semua ya? Baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, siapa nih yang mau mimpin doa terlebih dahulu? Kok saling tunjuk? Kok saling tunjuk? Ayo, ini satu yang mau mimpin doa, nanti ibu kasih mulai. Kita warnanya lo kayak satu ton, dia beda sendiri paling gonjreng. Berarti dia paling semangat Bu hari ini. Oke, gimana Mbak Dwi? Bisa memimpin doa? Baiklah kalau begitu. Oke, silakan dipimpin doa Mbak. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sudah berdoa, sudah kalian ditanya kabarnya katanya sudah baik, berarti tentunya sudah semangat dong mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Semangat. Nova belum semangat Bu, karena dia bukan yang tadi, tapi tadi malah ini Bu main ya. Iya, main block blast Bu. Oke, mungkin mungkin Mbak Nova ini perlu refreshing ya. Nah, karena sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu ada sedikit game nih yang mungkin kalian nanti harus mengikuti arahan dari petunjuknya Ibu ya. Oke, bisa didengar suara Ibu? Bisa. Kalau Ibu bilang botak, berarti kalian harus pegang kepala. Saya botak. Iya, saya punya rambut. Kalau Ibu bilang batu, kalian pegang mulut. Saya nggak batu. Kalau Ibu bilang batik, kalian pegang baju atau pegang pundak atau pegang apa terserah. Pegang pundak. Pundak aja deh. Oke, kalau Ibu bilang batuk, berarti pegang. Kalau Ibu bilang botak, pegang. Botak. Kalau Ibu bilang batik. Batik. Oke, nanti kalau ada yang salah nanti. Oke, kalau ada yang salah nanti maju ke depan ya. Gak mau. Kalian tentunya harus fokus. Pasti Nova ya. Aduh. Iya, karena nggak fokus. Siapa tahu kamu. Gak ada yang tahu. Oke, harus fokus semua ya. Ya. Siapa tahu ibunya yang nggak fokus. Bisa aja nih. Oke, permainan dimulai. Bentar Bu. Sudah siap semua? Siap. Ancang-ancang dulu Bu. Oke. Batuk. Batik. Botak. Batuk. Batik. Botak. Batuk. Botak. Batik. Oke. Tepuk tangan kalian semua. Menegangkan. Oke, berarti kalian sudah fokus untuk mendengarkan materi pada siang hari ini. Aduh, langsung pusing Bu kepala saya. Oke, nanti mungkin setelah mendengarkan materi bisa langsung ke kantin ya. Oke, ambil ini ya. Traktir. Kok diem aja sih?
Kalian pada tahu nggak hari ini tuh kita mau belajar apa sih sebenarnya? Motivasi belajar. Benar, oke. Sebelum ibu mulai nih, apakah ada yang tahu pengertian motivasi belajar itu apa? Dorongan internal maupun eksternal yang menggerakkan seseorang untuk melakukan aktivitas belajar, mempertahankan dan mengarahkannya menuju pencapaian tujuan belajar tertentu. Oke, mungkin karena kalian baca nih, mungkin jawaban kalian tidak ada yang salah ya. Nah, sebelumnya aku mau tanya, siapa di sini yang nggak punya motivasi? Ica. Oh, benar sekali. Nggak punya motivasi? Iya. Mungkin males-malesan. apa sih yang mungkin membuat Mbak Ija ini kurang bisa punya motivasi gitu? Karena aku bawaannya mau tidur terus Bu, kayak ngantuk dan capek terus Bu. Jadi kayak kalau misalnya tugas aku selalu capek terus kayak ya Allah, otak aku rasanya mau pecah. Iya, terus nih jauh dari orang tua juga. Jadi kayak homesick kan. Jadi kayak aku kan gak ada motivasi belajar, kayak aku harus ada umi aku di samping aku, tapi nyatanya umi aku gak ada di samping aku. Jadi kayak aku harus butuh belayan kasih sayang orang tua, tapi umi aku gak ada di sini. Oke, Mbak Ija ini anak rantau ya. Iya. Karena Mbak tadi kan bilang nggak punya motivasi, mungkin belum punya motivasi, bukan nggak punya motivasi ya. Kayaknya menuju enggak deh Bu. Parah banget dong berarti. Iya. Apakah kalian ada yang punya motivasi? Saya Oke, apa Mbak Dwi motivasinya? Saya itu kalau misalkan lagi kayak malesnya belajar tuh ya Bu, saya tuh kayak saya kayak ingat saya tuh pasti punya pencapaian, terus saya ada orang tua yang harus saya banggakan Bu. Dan biasanya saya kalau lagi malas belajar gitu, saya ke orang tua saya, karena kan saya nggak jadi dari orang tua saya ya Bu ya, jadi kayak saya tuh tapi kan kamu pondok Ija, jadi kan guys ya sudah Ija gitu Bu. Jadi kalau misalnya saya lagi malu, saya kayak langsung ke orang tua saya kayak minta disemangati, jadi saya semangat lagi buat belajar gitu. Oke, Mbak Dwi ini hidup dengan orang tua, berarti penuh dengan support sistemnya orang tua nih. Aku juga disupport Bu, tapi dari jauh. Tapi kan aku orangnya kan physical touch banget ya Bu. Jadi kayak aku memeluk dan dipeluk, tapi gak ada yang bisa kepeluk dan dipeluk. Oke, karena mungkin Mbak Ija kan punya pemikiran bahwa harus ditemani sama ibu, sama umi, sama Umi aja sih. Oh, Gak iya, ada iya. ibu, gak ada mama, gak ada. Ya itu maksud saya. Nah, karena Mbak Ija itu harus mengingat tuh merantau jauh-jauh itu tujuannya itu untuk apa. Maka dari itu Mbak Ija harus Untuk punya healing. pemikiran yang lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu. Tentunya Mbak Ija ini juga jangan mau kalah sama Mbak Dwi yang notabene tinggal sama orang tua. Oke. Nah, motivasi belajar ini tuh sangat penting. Karena apa? Karena motivasi belajar ini menentukan arah dan tujuan belajar. Dan kalian nih, ibu mau tanya, apakah sudah punya gambaran cita-cita? Sudah. Sudah mau ada? Belum ada. Sudah ada gambaran mau masuk jurusan apa? Oh, Mbak Ija belum lagi. Belum. Oke, dari Mbak yang baju hijau Mbak Nova mungkin mau masuk universitas apa nih? Universitas Brawijaya di jurusan ini, administrasi bisnis. Oh, bagus ya. Anak ini masih banyak ke FISIP ya? Kayaknya masuk di Iya. Oh, iya. Fakultas Ilmu Artis Bu. Iya. Saya mau jadi artis juga. Oh iya, wah semangat Mbak. Content creator. Oke, Mbak Dwi mau masuk universitas mana nih? Aku tuh sebenarnya ya Bu pengennya masuk UGM, tapi kalau di UGM lagi skandal. Nah iya, tapi Jangan. nggak gitu. Tapi kalau dipikir-pikir orang nggak bisa jalan sama orang tua aku ya. Jadi aku maunya ke UNER, Sekali ambil FK. Soalnya orang tua saya juga kayak dukung banget saya ke FK gitu Bu. Terus kayak kan juga saya di nantinya mau fokus ke saintek, ke IPA gitu Bu. Karena minat saya selama ini juga kayaknya di IPA gitu. Nah, karena mungkin jurusannya kalian ini kan IPA ya. Mungkin dari Mbak Nova tadi kan mau jurusan di yang sosial.
tentunya Mbak Nova jangan kalah semangat nih sama Mbak Dwi. Jadi kalian harus tetap semangat dan punya motivasi. Nah, untuk mencapai di jurusan tersebut kalian apa udah ada plan atau mungkin udah ada usaha atau mungkin ada target gitu? Kalau saya, Ica dulu aja. Iya, karena aku belum ada mau jurusan kemana ya kalian belum. Ya udah. Kalau saya tuh sebenarnya kayak udah ada plan gitu ya, tapi kayak saya masih bingung gitu loh, Bu, kayak harus siapkan apa aja selain siapin nilai. Kan pastinya siapin nilai kan ya, Bu, untuk persiapan nanti SNBP gitu. Oke. Untuk Mbak Nova nih gimana? Kalau saya sih sekarang masih cuman ini ya Bu, kayak nyiapin juara apa? Dulu nilai-nilainya tuh di berapa gitu, gitu kok ada pandangan. Guys, ingat gak cuma nilai tapi mental kalian harus Iya. siapin nilai. Itu betul juga, Ica. Ya karena mungkin tadi ya gambaran sedikit mimpi-mimpi kalian dan ibu hanya bisa mendoakan semoga kalian bisa mencapai mimpi-mimpi itu. Amin. Oke, selanjutnya ada menumbuhkan semangat dan kegigihan dalam menghadapi tantangan belajar. Kalau kalian belajar suka lingkungan yang ramai atau lingkungan yang sunyi, apakah lebih suka di kafe atau di rumah? Kafe. Tergantung mood. Berarti Mbak Ida ini bisa di mana saja. Bisa, tapi kalau misalnya keberisikan ya jelas gak bisa, pasti kan ke distract ya. Maksudnya kayak yang nggak di jalan ijen juga aku belajarnya gitu. Kayak Oke. kalau di kafe masih nggak apa-apa lah ya kan. Tapi kalau di ijen kan gitu. Gimana sih kita belajar? Oke, untuk Mbak Dwi katanya bisa di kafe ya. Kenapa tuh kok mau belajar di Karena kafe? kak saya tuh kalau mau belajar, saya tuh kalau lihat kan kalau di kafe kan banyak banget ya Bu orang-orang yang belajar juga. Jadi saya kayak termotivasi gitu loh. Saya juga harus ikutan sih Bu gitu. Kalau saya di rumah sendirian itu malah saya kayak scroll TikTok, main Aku HP tahu, gitu. karena ada kasur di rumah. Iya Jadi kayak betul, kita banget merasa kayak kayak ditarik tak disuruh kasur. manggil gitu loh. Sini tidur aja Iya, setan emang Bu. Iya. Oke, kalau untuk Mbak Nova nih, lebih suka lingkungan yang seperti apa kalau mau belajar? Lingkungannya mendukung sih Bu, tapi kalau misalkan aku di kasur kan ya kalau di kamar kan ruangannya sepi, tapi ya gunanya itu kasur. Dan kalau di luar, kalau di kafe sih saya mau aja, asalkan ada temen yang sportif. Kalau misalkan ke kafe tapi temennya kayak lebih ke scroll TikTok, habis itu mereka ngerjain juga kan, saya juga mau ikutan. Gak mau waduh. Oke, kesimpulan dari kalian yang bisa kalian ambil ini, setiap anak punya ciri khas mungkin gaya belajar yang bisa didapat masing-masing ya. Entah kalian itu belajar di rumah, di kafe, di tempat sunyi, atau mungkin dimanapun, selama kalian bisa fokus, tak apa, kalian belajar di situ dan kalian harus punya target setiap belajar. Jangan belajar kayak malas-malasan, lalu belajar cuma scroll TikTok aja, terus laptopnya dibiarin, dianggurin di situ. Nah, dari kegiatan yang kalian lakukan tadi seperti belajar di kafe, belajar di rumah, belajar sendiri itu menjadi penentu loh untuk kualitas belajar kalian. Bisa nggak masuk otak apa yang kalian pelajari tadi gitu. Nah, kalau misalnya kalian mau fokus atau mau ujian begitu, mungkin bisa belajar di tempat yang sunyi-sunyi atau mungkin bisa mempelajari, bertanya kepada teman, diskusi kepada teman gitu ya. Oke. Nah, dari yang kita pelajari tadi ada beberapa motivasi. Ada yang pertama ada motivasi intrinsik. Nah, coba ibu mau satu anak untuk membaca motivasi intrinsik. Oke, Mbak Nova silahkan. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri siswa tanpa terpengaruh dari luar. Contohnya seperti ketika siswa belajar matematika karena ingin meningkatkan kemampuan berpikir logis. Nah, di sini ada contohnya nih, ketika siswa belajar matematika karena ingin meningkatkan kemampuan berpikir logis. Kira-kira ada yang tahu nggak apa sih makna dari contoh yang di sini tuh? Karena dia itu kayak ingin dari dirinya sendiri untuk meningkatkan kemampuan berpikir logisnya. Oke, nah bisa disimpulkan bahwa setiap anak itu punya kemampuan yang masing-masing ya, punya minat masing-masing. Misal nih Mbak Nova kan tadi kan mau masuk jurusan administrasi, kan nggak jauh dari matematika ya. Iya. Nah, mungkin Mbak Nova ini punya minat tuh di matematika, meskipun dari jurusan IPA mau ke jurusan sosial nih, Mbak Nova ini punya tekad begitu. Nah, selanjutnya siapa yang mau baca nomor 2? Oke, silakan Mbak Ija. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar diri siswa.
Dorongan ini muncul karena adanya faktor eksternal seperti ujian, hadiah, hukuman, atau tekanan sosial. Contohnya ketika siswa belajar dengan giat karena ingin mendapatkan ranking tinggi di kelas atau agar tidak dimarahi orang tua. Nah, dari yang dibaca oleh Mbak Ijah tadi, kalian tahu nggak arti ekstrinsik itu seperti apa? Eksternal. Oke, betul sekali. Ya. Berarti kalau eksternal itu pengaruh dari Luar. Oke, dari luar. Betul, dari lingkungan, dari luar, dari kalian di sekitar kalian gitu. Keluarga. Oke, nah di sini tuh ada siswa belajar dengan giat karena ingin mendapatkan ranking tinggi di kelas atau agar tidak dimarahi orang tua. Ada nggak kalian di sini yang dituntut harus punya ranking sama orang tua? Gak ada. ada. Oke, orang tua kalian berarti bagus ya. Orang tua kalian ini penuh suportif dan tidak menekan anaknya begitu ya. Tapi kalau waktunya belajar saya main HP dimarahi sih Bu. Jadi tapi orang tua saya nggak marah sih kalau ranking saya naik turun. Oke. Sebagai nanti kalau kalian jadi orang tua, alangkah lebih baiknya kalian juga suportif begitu ya. Jangan memaksakan atau mungkin menekan anak kalian begitu. Nah, di sini juga ada nih faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar kalian. Yang pertama ada faktor internal. Seperti yang kalian tahu tadi, faktor internal itu adalah faktor yang berasal dari diri sendiri. Betul. Nah, kalau faktor eksternal, faktornya berasal dari luar. Lingkungan. Ya, Oke. lingkungan dia luar. Betul sekali. Nah, di faktor di faktor internal ini ada kebutuhan minat tuh. Nah, di sini kalian sudah mulai tahu kan, mulai ada gambaran lah kayak mau masuk jurusan apa. Mungkin nanti Mbak Ijah bisa menggali apa yang menjadi minat Mbak Ijah ya. Tapi apakah tidak ada sedikit pun seperti gambaran begitu? Gak ada. Nggak ada. Tapi kira-kira Mbak Ijah mau lanjut kuliah atau mungkin? Aku sih mau lanjut kuliah ya, cuman kayak mungkin aku akan berpikir mengalir nanti gitu. Maksudnya kayak seiring berjalannya waktu, karena aku sekarang masih kayak bener-bener 20 gitu Bu. Tapi kalau misalnya ditanya aku cita-citanya apa, dulu waktu kecil aku mau jadi dokter. Gak apa-apa mas sama aku aja Iza. Gak mau. Kok kamu gitu? Aku maunya kan FKUI. Aku kan karena udah terbiasa merantau, kamu enggak? Oke. Tapi enggak bisa belajar kamu. Oke, terdapat perbedaan nih dari minat-minat kalian semua. Tentunya juga kalian kan punya tujuan, punya cita-cita, mau jadi apa. Kalau mungkin mengalir, nanti kalian juga bisa lah menikmati alur perjalanannya sambil menikmati aja gitu. Selanjutnya faktor eksternal. Di sini kan keluarga kalian pasti support ya. Nggak ada tekanan, nggak ada pemaksaan, nggak ada yang harus ranking 1 begitu kan? Oke, di lingkungan sekolah juga, apakah di sini kalian ada yang takut dalam sekolah atau mungkin takut sama mata pelajaran tertentu gitu? Iya. Apa itu? Itu enggak sih. Ya, takut ini aja sih suasananya aja gitu. Kenapa? Ya mencekam biasanya kalau nggak sulit pelajarannya kayak nggak tahu pelajaran itu. Kalau justru Lebih takut kalau misalnya ujian sih. Mau ujian. tapi kalau aku takut di pelajaran fisika sih karena itu kayak susah banget. Oh iya Kalau kan. itu kan praktek-praktek nanti udah dikasih tahu sama guru mata pelajarannya itu nanti tuh praktek kayak langsung dilihat itu kayak bener kayak takut. Soalnya Oke. biologi pasti. Betul. Nah, kamu dulu karena kita menjadi dokter, kamu mau apa? Menjadi artis. Oke, tidak ada yang akan salah dalam cita-cita kalian ya. Lalu selanjutnya ada metode mengajar guru. Nah, beberapa kalian mungkin ada yang ikut bimbingan belajar? Enggak. Ikut di mana, Mbak? Di ada kayak tempat les sendiri gitu sih, nggak yang ternama kayak BU. Oke, biasanya tuh Mbak Noma merasakan nggak kalau misalnya ditutor oleh guru les sama guru di sekolah tuh berbeda? Iya, karena kan kalau di les kan kayak cuman beberapa anak ya, dan beliau tuh lebih kayak mengayomi gitu loh. Kalau di sekolah kan juga waktunya beda. Oke, apakah selain Mbak Nova ada yang ikut bimbingan belajar nih? Tidak, Bu. Saya katanya nanti mau lesnya itu di kelas 12.
waktu mengikuti persiapan SNBT ya. Iya, betul Bu. Iya. Oke. Oke, mungkin untuk faktor cukup di situ ya anak-anak. Selanjutnya, nah ada nih peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar. Nah, yang pertama ini adalah memberikan penghargaan dan umpan balik positif. Yang kedua, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Dan yang ketiga adalah menyesuaikan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, setiap guru tuh punya metode belajar masing-masing. Mungkin dari kalian kalau misalnya ada gurunya yang galak, ada yang gurunya suaranya keras, kalian tidak perlu memikirkan ya, itu kan juga dari masa depan kalian ya. Nah, mungkin dengan cara-cara seperti itu, guru tuh mendidik mental kalian, kayak mulai mengasah mental kalian sejak dari SMA begitu. Biar nanti dengan berkuliah itu kalian tidak kaget dan tidak shock begitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga ada peran orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar. Nah, orang tua itu sangat berperan penting dalam meningkatkan motivasi belajar. Mungkin yang katanya Mbak Ida tadi nih, jauh dari orang tua nih, kalau Mbak Ida juga menceritakan bahwa orang tua ini perlu support seperti telepon begitu ya, menanyakan kabar anaknya begitu. Nah, apakah dari kalian ada yang mendapatkan ranking dan pernah diberi hadiah tuh sama orang tua? Pernah. Nah, bisa diceritakan Mbak, singkat saja. Dulu waktu SMP kelas 1 itu aku juara 1 seangkatan waktu UAS. Terus waktu itu langsung orang tua aku ngajak jalan-jalan ke Jatim Park. Wow. Iya, jadi kayak liburan. Oke, berarti orang tua Mbak Dwi ini punya reward buat Mbak Dwi ya dalam menghargai usaha anaknya. Selanjutnya juga orang tua itu harus support sistem keadaan anaknya ya, tidak perlu menekan anak gitu. Lalu juga Kak, membangun komunikasi yang baik dengan sang anak. Apakah kalian ada yang cuek dengan orang tua atau mungkin mungkin komunikasinya tetap terjaga begitu? Tetap terjaga. Oke. Baik, selanjutnya ada memberikan contoh kebiasaan belajar yang positif. Nah, mungkin orang tua itu juga sebagai model ya. Jadi kayak orang tua itu apa yang dilakukan orang tua kadang itu ditiru sama anaknya. Oleh karena itu pentingnya nanti kalian jika jadi orang tua, kalian harus jadi orang tua yang baik dan bisa dicontoh dengan anaknya gitu. Nah, beberapa strategi nih untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama adalah menetapkan tujuan belajar yang jelas. Nah, dalam kalian belajar bisa belajar mata pelajaran apa tuh? Kalian harus punya tujuan dan punya motivasi yang jelas. Arahnya nanti kemana, terus belajar nanti seperti apa. Selanjutnya adalah menerapkan disiplin positif dalam belajar. Nah, ini bukan berarti memaksakan anak, jadi kalian harus punya kemauan sendiri dalam belajar. Harus punya tekad sendiri, harus punya kemauan untuk belajar tanpa ada paksaan manapun. Selanjutnya ada mencari sumber motivasi dari lingkungan sekitar. Nah, siswa dapat mencari sumber motivasi dari berbagai aspek di sekitarnya. Dari tidak hanya pelajaran mata pelajaran saja ya teman-teman. Kalian juga bisa mencari pelajaran kehidupan dari lingkungan sekitar kalian. Beberapa guru terkadang tidak memberi materi tapi malah ceramah. Dan kalian mungkin bisa mengambil sisi positif dari ceramah guru tersebut. Oke. Selanjutnya saya ada film nih, film pendek yang mungkin akan kalian tonton. Mungkin nanti bisa disimak dan nanti ibu mau tanya nih ke salah satu dari kalian mungkin untuk menjelaskan seperti apa sih makna dari film tersebut.
baik, selanjutnya Ibu ada video lagi nih yang mungkin nanti Ibu akan bertanya kepada kalian. Mungkin kalian bisa saling menanggapi nanti. Nah, karena dari itu bisa kalian simak ya anak-anak videonya. Imagine the box is the sword stuck in the stone, just like in the book. Tell me if you're right. Now, try it. You are now King Arthur. Now he did what he had to do. He felt formidable. He furrowed his brow and concentrated to bend the sword. All right, let's be nice, okay? Here I have a fork, and I'm going to do some magic with it. Who wants to be my volunteer? I'm going to place this fork into this empty bag over here, right? Alan, I want you to focus your mind on the fork inside there and bend it. Go. Right, very good. It's done. Now look. You see what we can achieve when we put our minds to it? Anything. Yeah, man. This will help you. These competitions are notebooks. As you can see, we are learning about tensors today. Oh no! Mr. One, Mr. One! Can you do the magic again, please? It wasn't me, Aman. It was all you. It's magic. It was amazing to see how far he had come. He wondered if he had been born along by euphoria or by magic. But it was neither. It was him, taking one step, and then another, and still another. And all these were infinitely better than magic. Oke. Mungkin dari video. Izin ke kamar mandi. Oke, Mbak, silakan. Nah, mungkin dari video tadi nih, kan kalian udah tahu tuh apa tuh kalian makna dari video tersebut. Ada yang mau angkat tangan? Dwi. Oke, silakan Mbak Dwi. Kalau misalkan dari video pertama itu tadi kan kayak ceritain orang tua ya Bu yang kayak membantu anaknya ketika mau siap sekolah, terus juga nyiapin barang-barangnya, bahkan waktu anaknya ketinggalan pensilnya pada ujian tadi, dia itu kayak membantu gitu loh orang tuanya. Jadi kayak video yang pertama itu menurut saya lebih ke support orang tua terhadap anaknya gitu. Terus kalau yang video kedua itu kan itu kayak ada anak sama guru gitu ya Bu ya. Maksud saya murid sama guru.
Salah. Maksud saya murid sama guru itu kan awalnya muridnya itu kayak yang nggak percaya diri, terus juga ragu-ragu gitu ya Bu ya. Nah, ketika anak itu dikasih kayak bimbingan sama gurunya, terus disupport juga, dia itu jadi kayak lebih pede, terus lebih berani gitu ngomong di depan gitu. Terus akhirnya dia kan tadi kayak perasaan bahwa dia punya kayak magic juga kan gitu. Gitu sih Bu. Jadi kayaknya itu lebih ke pentingnya peran orang tua sama guru gitu sih Bu dalam pencapaian pendidikan anak. Oke. Setuju sama Dwi Bu. Oke, beli upload untuk Mbak Dwi. Nah, selanjutnya kan tadi kan sudah menyimak materi dari yang Ibu sampaikan nih. Kalian juga sudah menonton video edukatif yang Ibu tayangkan. Selanjutnya Ibu akan memberi kalian sesuatu nih. Apa tuh? Maunya makanan. Iya. Nanti setelah Habis kelas itu. kalian bisa Yeay, traktir. Oke, nanti saya traktir deh. Yeay. Oke nih, ini ada beberapa soal yang mungkin bisa kan itu wajib diisi ya, semuanya wajib diisi. Nanti Ibu tanya satu-satu pada ke depan semua. Jangan duduk di depan Bu. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengisi. Mau. Silakan mengisi. Aduh, ini modal. Iya. Gak ada, aku cuma 2. Bu, gak bawa bolpen. Baru Ibu di kantor tadi. Yang aja. Oke. Isi dulu namanya. Gak mau. Aku tahu nama. Ntar ketuker, Ica, Nova. Enggak, kan udah tulisannya. Nggak manut, nggak nurut. Apa sih kamu Dwi, diam deh. Nggak boleh nyontek Bu, Nova nyontek Ica. Nggak Oh, boleh ya. Super referensi. Nggak boleh lihat temannya loh ya, harus mengerjakan sendiri-sendiri. Ini nggak sulit kok soalnya. Bisa kalian mengerjakannya. Maksud tinggalin 6 menit. Nggak boleh lihat temannya loh ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Sudah? Sudah semua? Belum Bu.
Sudah, Bu. Oke, Mbak Dewi sudah, Mbak Dewi sudah, Mbak Ida sudah. Ngapur-ngapur deh. No. Oke, karena sudah kalian kerjakan, mungkin ibu mau satu orang maju ke depan untuk menjelaskan jawaban dari kalian. Siapa nih yang kira-kira mau maju? Nova. Oke, Mbak Nova, silahkan maju ke depan. Di sini aja, Bu. Sini aja, soalnya udah keras kok ya. Ya. Oke, silakan baca jawabannya. Berdiri, Nova. Iya, berdiri aja, berdiri. Bu, nggak mau. Nggak kelihatan, Nova. Aku nggak kelihatan. Iya, tapi Kira. teman-teman tidak kelihatan. Hatiku harus terpancar di seluruh kelas ini. Perasaanku saat belajar itu cukup termotivasi. Aku nggak pilih sangat karena belajarnya juga malas Bu. Manusiawi ya. Dan juga alasan yang buat aku semangat itu tentunya ya biar cepat selesai juga tugasnya dan juga ya biar orang tuh juga nggak parah. Terus yang C itu 3 faktor utama yang buat males itu materi yang aku kurang relevan, terus lingkungannya kurang kondusif dan tambah tidur. Kompak dulu kita. Kamu nggak berdiri lagi. Terus Oke, pelajaran yang saya dapatkan hari ini tuh ya sebenarnya orang tua itu perlu banget buat mendukung kita dan juga perlunya kesadaran diri buat kita juga buat apa ya buat motivasi itu. Terus yang B 2B itu langkah yang saya lakukan itu melibatkan kedua orang tua dan juga guru buat aku belajar yang aku mencari tahu sendiri gitu loh, aku coba tanya-tanya gitu. Dan terima kasih. baik, bukan nih. Apa dulu buat Mbak Nova? Mbak Dewi. Nah, tidak terasa ya jam pelajaran kita pada siang hari ini setelah usai. Oke, selainnya kalian ada kegiatan apa? Ada kelas lagi atau mungkin Istirahat. Ya, Istirahat. misalnya selain itu ada kelas lagi atau Ada. Ada nanti biologi pelajaran favorit kita. Oke. Oke, mungkin cukup itu dari penjelasan dari Ibu. Apabila tadi Ibu ada salah kata atau mungkin salah perbuatan atau mungkin salah perkataan yang kurang berkenan di hati kalian, Ibu mohon maaf ya, dan izinkan Ibu mesum apa sih yang kita pelajari pada siang hari ini. Pada intinya orang tua tuh dan guru dan lingkungan sekitar tuh salah satu tempat sumber ya untuk kita itu punya motivasi. Tanpa adanya motivasi kita tuh jadi nggak semangat belajar, kita tuh jadi malas-malesan. Nah, karena kalian masih di SMA, alangkah lebih baiknya kalian punya motivasi, harus punya tekad untuk belajar dan punya pemikiran seperti Mbak Dwi tadi, kayak misalnya ada orang tua yang harus dibanggakan, lalu dan lain-lain. Nah, dari sini nih, apakah ada pertanyaan? Tidak. Sudah paham semua? Sudah. Oke, berarti hari ini kita dapat ilmu yang sangat banyak tentang motivasi belajar. Nah, mungkin cukup itu ya dari Ibu hari ini. Kalau kamu ada yang istirahat, silakan silahkan. Kalau kemarin juga silahkan. Tetap semangat terus. Apabila Ibu ada salah kata atau mungkin perkataan yang kurang berkenan di hati kalian, Ibu mohon maaf. Apakah pelajaran kita bisa cukupkan? Bisa. Nah, sekarang Ibu mau satu orang memimpin doa untuk pelajaran kita selesai. Ija. Oke, Ija silahkan. Baiklah, mari kita berdoa setelah belajar. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Sebelumnya applause untuk kalian semua. Sudah mendapat materi dengan sangat baik dan sangat kondusif. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.